Ansar optimis pemulihan ekonomi di Kepri capai target. Pemulihan perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, pasca pandemi COVID-19, akan mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah ditangani dengan baik, maka sudah melakukan dengan berbagai cara, sehingga perekonomian akan membaik di masa mendatang. Demikian Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad, usai melakukan safari Ramadan, pada hari ke-7 Ramadan, di Masjid Al-Anhar, Sambau Nongsa, Kota Batam, Jumat, tanggal 8 April tahun 2022 malam. Kendati pun, pada masa pandemi, mengalami kontraksi yang sangat rendah, sehingga mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan, namun berkat upaya dari berbagai sektor Provinsi Kepulauan Riau, berhasil untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2021, perlahan mengalami kenaikan, dengan mempercepat belanja-belanja pemerintah agar dapat bergulir di tengah-tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ansar Ahmad juga memberikan bantuan kepada 50 anak yatim piatu, nazir masjid, marbop, dan pengurus masjid. Dana yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau, di samping sumbangan secara pribadi Ansar Ahmad sebesar 10 juta rupiah, yang diperuntukkan pengurus masjid 5 juta rupiah dan anak yatim piatu 5 juta rupiah, sebagai bentuk amal jariah yang diberikannya. Acara yang diawali dengan sholat Isya bersama, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan, kemudian diisi ceramah singkat yang disampaikan Ustadz Dedi Sanjaya yang khusus dibawa bersama rombongan dari kota Tanjung Pinang, dan dilanjutkan dengan sholat taraweh bersama. Sementara itu rombongan safari Ramadan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, hadir pula, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Bambang Mariono, Ketua Basnas Provinsi, Rektor Umrah Tanjung Pinang, para kepala dinas dan kepala badan di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan masyarakat Kelurahan Sambau, Nongsa Kota Batam. Dari Batam, Abdul Haris RTV Channel melaporkan. Alhamdulillah kita berhasil menangani pandemi COVID ya, yang memang pada waktu-waktu fluktuasinya sangat tinggi, sangat mengkhawatirkan kita terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat. Akan tetapi setelah kita tangani secara baik, maka kita sudah mulai pelan-pelan melakukan usaha pemulihan ekonomi. Dan buktinya angka pertumbuhan ekonomi kita cukup spektakuler meningkatnya ya. Di tahun 2020 kita sempat terkontraksi sampai minus 3,80%, tapi 2021 secara agregat di akhir tahun, Badan Pusat Statistik telah merilis pertumbuhan ekonomi kita positif 3,43%. Nah, di tahun 2022 ini kita jadikan tahun percepatan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu belanja pemerintah kita percepat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri, agar belanja pemerintah itu bisa bergulir di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa mendorong kemampuan daya beli masyarakat secara luas. Kemudian ada catatan yang menggembirakan kita bahwa usaha untuk kembali memulihkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri ini sudah mulai ada titik terang, dan sudah kita mulai setelah kemarin travel bubble itu sudah tidak berlaku lagi, dan saat ini skemanya seperti vaksinasi travel land itu, maka kita sudah mulai terus menyempurnakan beberapa diskresi bagi para pelaku perjalanan ke Indonesia, khususnya ke Kepri, yang awalnya mereka sampai di sini harus di PCR, maka sekarang cukup di antigen. Yang awalnya mereka harus karantina sampai 7 hari, sekarang sudah tanpa karantina. Hanya kita minta ke pemerintah pusat masih, agar supaya tamu-tamu kita yang datang dari Singapura, Malaysia itu saya kira cukup antigen saja, karena memang PCR biayanya sangat mahal di sana, sehingga itu juga menyebabkan tidak menariknya skema VTL yang kita terapkan. Saya yakin dengan usaha-usaha kita mendorong usaha pemulihan ekonomi kita akan lebih baik. Pemerintah provinsi masih meneruskan bantuan-bantuan modal UMKM tanpa bunga melalui Bank Riau Kepri. Kita berharap juga masyarakat mengetahui ini secara luas dan bisa memanfaatkan skema bantuan pinjaman kredit tanpa bunga.
agar supaya usaha-usaha UMKM bisa terus bergerak, yang ingin memperbesar, memperluas usahanya bisa mendapatkan fasilitas kredit itu. Bunganya 100% dijamin oleh pemerintah provinsi. Tanpa bunga ya? Tanpa bunga. Nah, kita terus mendorong dengan memberikan stimulan-stimulan ya, dengan memberikan diskresi-diskresi kepada para pelaku usaha industri kita, terutama industri pengolahan, untuk terus memperbesar skala usahanya, mendorong juga mereka untuk memproduksi itu dengan pola hilirisasi ya, supaya produk-produk setengah jadi yang mereka produksi mudah-mudahan bisa menjadi produk jadi di Kepri, sehingga yang kita ekspor bukan produk setengah jadi tapi produk jadi, dan itu biasanya value added-nya sangat besar untuk perputaran ekonomi di Kepri.